Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Administrasi transaksi kali ini akan membahas mengenai alur administrasi transaksi. Adapun kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai 3.2 menerapkan alur transaksi, 4.2 menentukan alur transaksi. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, memahami jenis perusahaan berdasarkan kegiatan. Yang kedua, memahami jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha. Yang ketiga, mengidentifikasi alur transaksi pembelian. Yang keempat, memahami alur transaksi pembelian. Jenis perusahaan berdasarkan kegiatan. Di sini yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang fokus usahanya adalah menyediakan jasa. Misalkan usaha salon, bengkel, dan kantor akuntan publik. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang yaitu kegiatannya membeli barang lalu menyimpan sementara tetapi tidak mengubah bentuk dan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan harapan memperoleh laba sebesar selisih antara harga jual dan harga pokok. Contohnya adalah pedagang eceran dan supermarket. Berikutnya, perusahaan manufaktur adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang dapat memberikan manfaat lebih banyak. Contohnya adalah PT Unilever yang menghasilkan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti pasta gigi dan sabun mandi. Perusahaan ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung untuk menghasilkan manfaat tertentu. Contohnya adalah pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, dan pendulangan emas atau intan. Dan yang terakhir, perusahaan agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah hasil alam sehingga dapat memberikan manfaat lebih banyak. Contohnya adalah pertanian, peternakan, dan perkebunan. Adapun materi berikutnya adalah jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha. Yang pertama adalah badan usaha milik negara. Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara. Beberapa jenis dari badan usaha milik negara. Yang pertama, perusahaan perseroan. Yang kedua, perusahaan perseroan terbuka. Dan yang ketiga adalah perusahaan umum atau perum. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko, keuntungan yang diperoleh, dan aktivitas yang dijalankan. Sedangkan persekutuan firma berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, firma adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sedangkan perseroan terbatas adalah perusahaan
yang modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Jika sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai jenis-jenis perusahaan berdasarkan kegiatan dan bentuk badan usahanya, selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai alur transaksi dari administrasi yang sering dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu mengenai alur transaksi pembelian. Pembelian adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan imbalan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dari pembeli dan penjual. Dalam menjalankan aktivitasnya, setiap perusahaan baik jasa, dagang maupun manufaktur selalu memerlukan barang-barang yang dibutuhkan dalam pengadaannya harus dibeli dari pihak lain. Contohnya perlengkapan kantor, barang yang dibeli untuk dijual atau barang dagang, dan barang yang dibeli untuk olah kembali atau bahan baku. Pembelian barang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Adapun untuk alur transaksi pembelian diawali dengan permintaan bagian penjualan atau bagian produksi yang dibuktikan dengan surat permintaan pembelian. Adapun contoh dari surat permintaan pembelian seperti ini. Ini surat permintaan pembelian pada PT Kirani Tunggal. Silakan bisa diamati. Selanjutnya, alur transaksi pembelian yaitu melakukan survei pasar untuk memilih produsen atau agen atau grosir yang terbaik sehingga dapat dijadikan supplier bagi perusahaan. Jadi bagi perusahaan yang belum menentukan supplier akan melakukan survei pasar, kemudian menerima penawaran dari berbagai perusahaan dengan mengirimkan surat permintaan penawaran barang. Ini adalah contoh dari surat permintaan penawaran harga. Jadi intinya perusahaan mengirimkan surat ini agar calon supplier menawarkan harga dari barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang terpilih akan mengirimkan surat penawaran yang lebih terinci bila dibandingkan dengan katalog dan daftar harga. Kemudian yang kelima, menentukan supplier yang memberikan keuntungan terbaik dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan purna jual. Jadi di sini adalah contoh dari surat penawaran. Surat penawaran ini merupakan balasan dari surat permintaan penawaran harga atau penawaran barang.
Selanjutnya, membuat daftar barang yang akan dibeli. Kemudian yang ketujuh, mengirimkan surat pesanan kepada perusahaan supplier yang terpilih. Setelah perusahaan telah menentukan pemasok yang memberikan penawaran paling menguntungkan, langkah selanjutnya adalah membuat surat pesanan dan dikirimkan kepada pemasok. Dan yang kedelapan, membuat surat perjanjian dengan supplier. Surat perjanjian jual beli yang ditandatangani kedua pihak dapat menjadi bukti tertulis tentang kesepakatan untuk mengadakan jual beli antara perusahaan dan pemasok. Surat perjanjian dibuat untuk pembelian secara kredit, sedangkan pembelian secara tunai, kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung. Adapun ini contoh dari surat pesanan. Silahkan bisa diamati. Selanjutnya, yang kesembilan, menerima barang yang dipesan. Kemudian memeriksa kesesuaian barang dengan pesanan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal penting yang harus dilakukan perusahaan setelah menerima barang dari pemasok adalah meneliti kesesuaian antara barang yang dipesan, surat pesanan, dan barang yang dikirim oleh pemasok. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mutu barang, jumlah barang, dan kondisi barang dalam keadaan baik atau tidak cacat. Jika setelah dicek terdapat ketidaksesuaian, barang akan diretur dan pembeli akan membuat bukti pengembalian atau retur barang. Ketika menerima barang yang dipesan, di sini bukti penerimaan barang. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Perusahaan melakukan pembayaran setelah barang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cash, cek atau giro sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang disepakati. Jadi ini contoh dari bukti pengeluaran kas. Demikian untuk materi administrasi transaksi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.